Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Husnul Hatimah dengan NIM 2014-2013-2, jurusan Perbankan Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video ujian komprehensif materi pendukung. Yang pertama ada gadai. Gadai dilihat dari sisi fikih disebut dengan arahan, yaitu artinya suatu akad atau perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Definisi lain, pegadaian syariah adalah layanan gadai yang tidak mengenal riba atau bunga. Pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad rahn. Akad rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian pinjamannya. Dengan akad ini, pegadaian memegang barang yang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad memindah hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional yaitu terletak pada penerapan bunga pinjaman. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi resiko dengan tabaruk melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa akad di dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad dabaru adalah akad tolong-menolong. Yang kedua, ada akad tijaroh yang mendasari jual beli barang atau jasa dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ada akad bil ujroh, adalah akad yang menunjuk seorang sebagai wakil untuk mengelola dana sosial yang berasal dari premi tabaruk. Yang keempat, ada akad mudorobah mustarakah, adalah akad kerjasama dalam usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional atau non-syariah adalah dari konsep pengelolaan. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional atau non-syariah transfer risk. Yang ketiga ada BMT atau Baitul Mal At-Tanwil. Baitul Mal At-Tanwil adalah disebut juga dengan koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berpartisipasi dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sodaqoh. Yang kedua ada Baitul Tanwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peranan ganda, yaitu sebagai fungsi sosial dan fungsi komersial. Selain itu, perbedaan mendasar antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional adalah dalam pengawasan, di mana koperasi konvensional hanya memiliki pengawasan kinerja, sedangkan koperasi syariah memiliki pengawasan kinerja dan juga pengawasan syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi tersebut menaati peraturan syariah Islam. Selanjutnya ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah produk bank syariah yang termasuk ke dalam kategori penyaluran dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik konsumtif maupun produktif yang berdasarkan kepada akad-akad syariah. Di pembiayaan syariah terdapat beberapa akad. Yang pertama ada akad pinjaman syariah adalah
mudharabah. Pada akad pembiayaan mudharabah, prinsip yang diterapkan yaitu menggunakan mekanisme jual beli barang dengan skema cicilan dan penambahan margin. Akad kedua ada akad murabahah. Secara umum, prinsip pada akad murabahah juga menggunakan mekanisme jual beli barang. Perbedaannya, sistem imbal jasa di mana pinjaman konvensional menggunakan bunga, sedangkan pada pembiayaan syariah menggunakan imbal jasa dengan prinsip bagi hasil atau nisbah sesuai akad yang telah disepakati di awal. Jumlah angsuran atau cicilan bersifat pasti, tetap dan sesuai kesepakatan di awal. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang memiliki sistem bunga mengambang sehingga cicilan dapat berubah-ubah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Yang kelima ada jiswaf. Jiswaf itu adalah singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Adalah praktik memberikan sumbangan atau donasi dalam Islam. Praktik jiswaf ini memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual. Program jiswaf bertujuan untuk memfasilitasi praktis jiswaf yang ada di masyarakat. Program ini dapat berupa program pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang diorganisir oleh lembaga sosial atau keagamaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.